Dari awal saya mulai rajin mendaki, pakaian saya tidak pernah berubah. Kaos hoodie lengan panjang dan celana lari. Ini adalah hal yang bagus karena artinya ini adalah setelan yang paling optimal untuk saya. Apalagi pakaian di gunung merupakan hal yang krusial karena cuaca di gunung yang berubah-ubah. Sudah banyak kejadian hipotermia, salah satu penyebabnya adalah pakaian yang basah atau yang tidak sesuai untuk mendaki. Pada dasarnya, pakaian untuk mendaki dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pakaian untuk trekking dan pakaian ketika di area camp. Pakaian trekking harus quick dry dan bisa melindungi dari berbagai elemen seperti panas dan angin, sedangkan pakaian camp harus kering dan bisa menginsulasi panas tubuh. Kaos yang saya pakai adalah Merapi Mountain Ever Dryline Hoodie. Kaos ini memiliki lengan panjang dan hoodie yang bisa melindungi kepala dari sengatan matahari. Bisa ditambah topi dan buff untuk perlindungan maksimal. Kaos ini menggunakan bahan polyester sehingga cepat kering. Selama memakai kaos ini, saya merasa lebih fleksibel dalam mendaki, karena kaos ini enak dipakai saat panas dan cukup hangat dipakai saat dingin. Jadi tidak perlu banyak layer ketika cuaca mendukung. Selain kaos dari Merapi Mountain, saya juga kadang memakai kaos dari Avitek, namun sepertinya sudah tidak diproduksi lagi. Celana yang saya pakai adalah celana lari dari Kalenji. Celana ini ringan, quick dry, dan sudah built-in celana dalam, jadi sangat praktis. Ketika hujan, saya cukup melindungi bagian atas tubuh saya, karena celana ini bisa kering hanya dalam beberapa jam walaupun basah kuyup. Jadi bisa meringankan beban dengan membawa atasan jas hujan saja. Jas hujan saya memakai El Mundo Ceria. Kelebihan dari jas hujan ini adalah ringan dan bisa dipacking kecil. Namun kekurangannya adalah gerah. Ketika dipakai trekking saat hujan, kaos saya tetap basah, bukan karena hujan tapi karena keringat. Namun basah karena keringat masih lebih baik daripada basah kuyup karena hujan. Untuk mengurangi gerah, karet lengan jas hujan ini saya potong dan bagian belakang jas hujan saya naikkan, saya gunakan untuk menutup tas. Jadi ada tambahan ventilasi untuk meminimalisir gerah. Saya juga membawa kaos tambahan untuk dipakai di area camp atau jaga-jaga saja ketika pakaian trekking saya basah karena hujan deras atau keringat. Kaos yang saya bawa adalah kaos lari dari Kalenji. Kaos ini cukup standar, tidak ada fitur yang menonjol. Untuk penggunaan di area camp, saya kira menyesuaikan selera. Bebas mau memakai kaos apa saja, yang penting kering dan hangat. Sedangkan celana yang saya bawa adalah celana ski dari Decathlon. Celana ini ringan dan cukup hangat, jadi sangat cocok dipakai di area camp untuk beristirahat. Celana ini juga saya pakai untuk summit karena suhu saat pagi biasanya masih lumayan dingin. Untuk insulasi utama di area camp, saya memakai jaket dari Begonia. Jaket ini terbuat dari bahan bulu angsa untuk kehangatan maksimal. Kekurangan dari jaket ini adalah masih banyak bulu yang keluar dari sela-sela jahitan. Tidak sampai mengganggu tidur, tapi risih saja harus bersih-bersih kaos ketika bangun tidur. Ketika cuaca berangin atau berkabut, jaket ini biasanya saya tandem dengan windbreaker dari Quechua untuk melindungi jaket bulang dari tetesan air dan kabut. Selain itu, bisa juga dipakai ketika suhu sangat dingin. Perintilan lain-lain seperti topi, buff, dan kaos kaki bisa menyesuaikan selera, karena ini adalah gear tambahan. Namun sebagai referensi, topi yang saya pakai adalah topi dari Naturhike, terbuat dari bahan polyester sehingga cepat kering. Untuk buff, terserah saja, saya juga gonta-ganti buff karena memang saya pakai sehari-hari sehingga sering hilang. Kaos kaki saya memakai dari Aoniji. Kaos kaki ini memiliki jari-jari yang terpisah untuk meminimalisir terjadinya blister atau ngapal di antara jari. Terbuat dari campuran Coolmax, nilon, dan beberapa bahan lainnya yang katanya quick dry, tapi tidak juga karena kaos kaki ini masih basah keesokan harinya setelah saya pakai hujan-hujanan. Sepatu yang saya pakai adalah 910 Yuza. Murah, lumayan bagus, dan local pride. Review lebih lengkap bisa klik di pojok kanan atas. Terima kasih sudah menonton, sepertinya itu saja pakaian yang biasa saya pakai hiking. Yang penting bisa menyesuaikan kondisi ketika mendaki. Ketika cuaca mendukung, cukup memakai kaos. Ketika dingin bisa ditambah jaket. Ketika lebih dingin dan berangin bisa ditambah jaket dan windbreaker.